Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit apa yang tadi saya dapatkan dari acara di Asia Pacific Neurofeedback Association tahun 2021. Kebetulan saya bersama Dr. Taufik Pasyak dan Dr. Isa Multazam Nur menjadi pembicara. Saya berbicara tentang pemberian obat pada pasien psikosomatik dan kebetulan Dr. Taufik Pasyak berkaitan dengan sistem brain-gut axis. Jadi brain-gut axis ini atau aksis otak dan sistem pencernaan sudah pernah beberapa kali kita bicarakan ya di dalam berbagai macam video. Tapi ada hal yang mungkin saya ingin tekankan lagi, apa yang tadi saya dapatkan dari presentasi yang ingin saya share buat teman-teman semua di sini. Nah, salah satunya yang menarik adalah bagaimana tadi dikatakan ya, ditekankan kembali oleh Dr. Taufik Pasyak bahwa memang salah satu yang membuat masalah yang berkaitan dengan konektivitas sistem saraf pusat dan juga lambung adalah terkait dengan sistem vagus atau saraf vagus ya. Saya pernah bicarakan teman-teman bahwa saraf vagus ini memang saraf yang sifatnya simpatis dan ini terkait dengan sistem dari atas sampai bawah ya. Jadi ada saling berkesambungan atau menyambung. Nah, dia juga berkaitan dengan sistem komunikasi yang lain, yaitu sistem endokrin ya, terkait dengan hormon tiroid misalnya. Kemudian juga sistem imun dan sistem humoral ya. Ini yang seringkali terkait, di mana yang paling dominan menjadi salah satu penentunya adalah mikrobiota dari sistem pencernaan. Jadi di dalam tubuh kita itu ya, terutama di dalam sistem pencernaan, ada mikrobiota, ada suatu jenis makhluk hidup yang mempunyai peran di dalam komunikasi antara otak dengan sistem pencernaan. Ya, bukan cuma lambung tapi usus di dalam hal ini juga. Nah, itulah mengapa kalau kita perhatikan ya, lambung dan sistem pencernaan dalam artian luas ini itu sangat berhubungan dengan otak kita. Misalnya contoh, kalau otak kita ini sedang stres gitu ya, kadang-kadang orang tuh bisa jadi mencret atau jadi buang air terus-terusan, atau malah dia nggak mencret, dia malah nggak bisa buang air atau sembelit. Yang paling sering adalah kalau kita stres, sering kita mengeluh asam lambungnya meningkat, kemudian terjadinya kembung. Ya, ini juga salah satu yang berkaitan. Nah, di dalam presentasi ini memang yang paling dominan adalah gut mikrobiota tersebut. Yang disebutkan merupakan suatu kondisi ya, kalau kita bisa bilang itu adalah suatu alat dalam tanda kutip ya, mikrobiota ataupun zat-zat hidup renik ya, makhluk-makhluk hidup kecil yang ada di dalam perut kita itu ya, bakteri, usus yang istilahnya pada beberapa orang suka menyebutkan, itu mempertahankan homeostasis atau keseimbangan dari lambung kita dan mempunyai konektivitas secara emosional dan kognitif di daerah organ otak kita, termasuk bagian organ otak yang mengatur fungsi pencernaan. Nah, ini yang jadi menarik ya teman-teman, karena apa yang kita seringkali temukan pada kasus-kasus masalah yang berkaitan dengan lambung kita, itu paling dominan adalah harus memahami juga kondisi di sistem saraf pusat dan juga di dalam lambung kita. Contohnya adalah cara kita makan ya, cara kita makan dan jenis makanan. Kalau jenis makanan yang kita sering kali makan itu banyak mengandung pengawet, kemudian juga makannya tidak teratur ya, itu malah akan menghambat ya gerakan-gerakan atau kondisi yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya mikrobiota di dalam lambung kita dalam jumlah yang cukup.
Kalau kita makanan-makanan yang berpengawet, maka kemungkinan mikrobiota kita juga akan lebih dominan berkurang. Begitu juga kalau kita banyak makan tepung misalnya, itu akan jauh juga berkurang. Jadi makanan-makanan berpengawet dan yang mengandung tepung terlalu tinggi, memang sebaiknya tidak. Maka daripada itu, mengapa teman-teman, kalau kita perhatikan, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan misalnya anak-anak autism atau ADHD, mereka itu tidak diperkenankan terlalu banyak mengkonsumsi gula, ya, pengawet, dan juga tentunya adalah gluten atau tepung. Ya, karena yang tadi seringkali berkaitan dengan saraf pusatnya, terkait dengan emotional regulation atau regulasi dari emosi, suasana perasaan, bahkan juga bisa berkaitan dengan kognitif atau daya pikir dari orang tersebut. Jadi ini kita lihat ya pengaturan ya dari sistem brain gut axis ini. Ini yang paling dominan yang perlu diperhatikan juga. Dan kalau kita lihat, ternyata setelah dilakukan suatu penelitian, jumlah dari mikroba di usus lambung kita ini itu setara dengan otak kita, beratnya sekitar 1,5 kilogram. Yang paling juga utama yang harus diperhatikan bahwa ternyata memang sistem saraf pusat sensori ini, informasinya itu berkaitan dengan vagus system tadi yang sudah kita bicarakan di depan, yang mengatakan bahwa dia punya efek menjadikan alat komunikasi antara lambung dan otak kita. Sedangkan kondisi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat di otak kita seperti sistem serotonin itu juga banyak ditemukan di dalam lambung kita. Bahkan 80% penghasil dari serotonin, suatu zat neurokimiawi di otak yang mempunyai peran terhadap rasa senang, itu diproduksi ya di lambung kita atau di dalam sistem pencernaan kita pada umumnya. Nah, inilah mengapa terjadi kaitan yang sangat erat antara lambung dan juga otak kita. Maka nggak heran kalau teman-teman yang mengalami gangguan masalah lambung itu terpengaruh, gangguan cemasnya jadi lebih dominan gitu ya. Apa yang menyebabkan sakit lambung kok jadi cemas? Ini menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk diperhatikan oleh teman-teman semua. Pada dasarnya, kemampuan otak kita untuk mengelola sistem ini juga menjadi penting, sehingga mengapa saya mengatakan bahwa kita harus belajar untuk ikhlas, sabar, dan sadar. Karena ketika otak ini menjadi jauh lebih baik, maka lambungnya juga menjadi baik. Dan begitu juga sebaliknya. Maka daripada itu, saya bilang sama teman-teman, jangan lupa untuk menjaga kesehatan lambung kita. Makan makanan yang baik, jangan cuma semua dipantang, tapi jelas pantangannya apa, seperti roti, terigu, yang mengandung banyak pengawet itu harus dihindarkan. Tapi juga jangan lupa untuk mengolah pikiran kita, agar menjadikan jauh lebih baik ke depannya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya sengaja menggunakan jaket kulit saya yang saya beli di Garut ya. Saya sengaja aja mau pamer sama teman-teman. Ini jaket kulit saya luar biasa, mantap ya. Teman-teman di Garut ini luar biasa. Siapa yang di sini follower saya, subscriber saya dari Garut pasti tahu ya kualitas dari jaket kulit domba ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, teman-teman. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.